Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program talk show di mana saya utamanya berbicara dengan politisi, ngomongin soal politik Indonesia. Niatnya adalah untuk membuat pemilih-pemilih Indonesia lebih baik lagi kualitas pemilihannya. Orang banyak ketika ngomongin demokrasi, arahan kritiknya tuh ke arah politisi. Saya selalu berpikir politisi mah, they're just going to be politicians. Nggak ada yang mikirin soal apa yang kita bisa lakukan kepada rakyat supaya kualitas demokrasi lebih baik. Dan karena itu Skakmat hadir, ngobrol dengan politisi, ngomongin segala macam, apapun yang bisa membuat kita punya wawasan lebih baik dalam politik akan dilakukan di talk show ini. Talk show ini juga adalah bagian dari promo tour saya, Menstrea Stand Up Comedy Tour, sebuah stand up comedy spesial yang hanya ngomongin politik. Tapi sekali lagi bukan untuk nge-kick kanan kiri di politik, tapi untuk membuat politisi lebih baik. Nah kali ini bersama dengan saya adalah seorang yang saya tahu sibuk. Kayaknya sih agak jarang juga muncul, makanya sangat-sangat mengapresiasi kehadiran Mas Ganjar Pranowo. Selamat datang, Mas. Terima kasih, Mas Wanji. Makasih loh udah mau hadir ke sini. Sama-sama. Saya rasa waktu-waktu ini banyak dipakai untuk jalan-jalan aja ya, belakangan ini. Enggak sih, justru... Di rumah? Enggak, pilkada dong. Pilkada betul, ya betul. Tapi di luar itu, aktivitas, kayak tadi cerita nemenin istri lari. Ya, itu beda. Jadi itu di tengah kita memantau pilkada, istri udah daftar New York Marathon, jadi saya mesti antarkan dia, karena saya berhutang besar pada keluarga. Apa tuh maksudnya? Berhutang besar karena pengorbanan beliau-beliau? 20 tahun, Mas. Mulai anak saya kecil, saya udah jadi politisi, hampir-hampir kami tidak bisa bareng gitu. Mas Ganjar, saya punya pertanyaan di luar politik sedikit. Saya juga lagi ngomongin hal yang sama. Dari anak saya yang perempuan lahir, dia udah sering banget ditinggal. Untuk tour, stand up, dan segala macam. Baru aja kemarin saya berpikir, ini semua untuk apa ya? Why am I doing this? Ya, betul tuh. Ada keresahan itu juga. Karena sebagai politisi, tentu puncaknya adalah kepresidenan. Kemarin tentu keadaan tidak berjalan dengan sesuai yang Mas Ganjar inginkan. Pernah kontemplasi kayak gitu nggak? Kayak, gila nih, anak-anak udah berkorban 20 tahun, ujungnya juga nggak kelihatan. Sebagai seorang politisi yang terkenal, kayak gitu tuh ngisi pikiran nggak sih? Enggak terlalu sebenarnya, anak saya cukup mandiri meskipun anak cuma satu ya. Iya. Alam ini mandiri banget. Jadi nggak ada saya sama ibunya begitu ya. Dan itu sesuatu yang biasa. Tapi saya tiba-tiba kayak jadi colek gitu. Tepatnya ditabok kali ya. Tiba-tiba waktu saya mau running itu bilang, ya aku mau cuti. Ngapain cuti? Aku mau bantu ayah. Wow. Ya. Kemarin Indonesia cukup kaget tuh ngelihat dengan pemunculannya. Oh ya, saya kagetnya anak ini biasanya cuek, nggak ini, tapi mungkin karena udah mulai dewasa dia ingin melakukan sesuatu buat ayahnya. Jadi colekan atau mungkin saya terasa tertampar loh. Tiba-tiba dia begitu. Jadi saya juga mengapresiasi dia. Ya perjalanan hidup dan itu risiko-risiko yang mesti diambil. Ya. Mas Ganjar, kita akan bermain catur. Ini. Wah, kebetulan saya biar putih aja. Oke. Kita akan main catur, kemudian pertanyaan terkait politik akan dimulai dari langkah catur pertama. Oke. Kemudian ketika permainan berakhir, entah ada yang skakmat atau ada yang resign, saya punya kesempatan untuk nanya pertanyaan terakhir untuk Mas Ganjar. Mas Ganjar menilai diri sendiri 1 sampai 10, 10 jago banget, 1 nggak terlalu. Itu ada di level berapa, Mas Ganjar? Jago banget apa tuh? Catur. Oh. Dari misalkan 10 jago banget, 1 nggak jago banget. Level main caturnya gimana, Mas Ganjar? Enggak lah, saya itu rata-rata aja kalau level, kalau main sama atlet langsung kita 3 skornya. Kalau main sama temen-temen 6 kali ya. Tergantung lawan berarti ya? Iya dong. Karena saya dengar salah satu hal yang paling hal yang paling melekat dengan orang-orang yang ada di aktivisme politik adalah jago catur. Dengar-dengar gitu. Enggak, itu utut itu. Itu benar juga sih. Bener ya. Iya. Saya waktu itu main sama Fahri Hamzah. Fahri Hamzah jago. Oke. Fahri Hamzah jago. Dia jago main catur. Sampai dia yang menentukan tempo permainan. Dia nanya sendiri, ini mau main pelan atau mau main lambat ya. Gue lupa lagi guys. Ini yang raja gue di hitam atau raja gue di putih ya? Kalau gue putih. Di hitam ya? Oke. Berarti yang satu lagi putih. Oke. Gue yang kebalik ya? Ya, betul. Tapi ini sternya 2 emang ya? Ya, ini kalau misalkan kita berhasil nyampein si ini ke sana bisa tuker sama Ratu gitu. Oh, oke. Oke, karena saya putih, saya play dulu set. Nah, ini biar kita nginget aja siapa yang. Jadi nanti habis kita gerakan kita pencet. Iya, soalnya suka lupa Mas Ganjar. Aku baru tahu loh. Bukan baru tahu, baru pernah maksud saya. Pakai ini. Sama saya juga kalau nggak ada acara skakmat di sini. Biasanya kan ada yang itunya. Betul. Oke, kita mulai dari langkah catur pertama. Saya
pengen tahu, Mas Ganjar, sebagai orang yang baru saja selesai melakukan perjuangan di kepresidenan, Mas Ganjar kaget nggak dengan betapa ribetnya komunikasi menjalankan sesuatu dengan multi pihak? Menjalankan kampanye politik, ada sejumlah partai. Bahkan ada sejumlah poros relawan. Terus kita mesti mengkomando ini semua. Supaya semuanya berjalan dengan serasi. Saya pernah ada di dalam tim ses, saya bisa ngebayangin, kadang ada hal-hal yang tidak berjalan dengan apa yang kita mau. Gimana caranya dengan efisien mengkoordinir semua itu berdasarkan dari pengalaman Mas Ganjar? Atau ternyata Mas Ganjar bilang, emang susah sih, susah banget untuk dikoordinasiin nih semua tangan-tangan ini. Enggak, biasa aja semuanya. Karena saya pernah ada di situ berkali-kali. Bukan dari sisi yang running, tapi dari yang supportif. Iya, saya dari supportingnya. Jadi kalau saya sih enggak biasa. Tapi saya sudah menghitung risikonya. Bahwa mana yang akan bisa berjalan ini efisien betul. Dan ini bisa bekerja memang efektif betul. Kita sudah tahu. Jadi ekspektasi saya sudah tahu. Oh partai yang bergabung ini, kekuatan partai udah kita tahu petanya. Sama kayak kami dari PDI Perjuangan. Mana sih kantong-kantongnya? Bagaimana sih pergerakannya, kita udah bisa hitung. Nanti umpama partai pengusung yang lain, kemarin ada kawan-kawan dari P3, dari Perindo, dari Hanura, mereka punya kursi di mana, di lokalnya di mana. Baru kemudian relawan. Relawan ini kalau bahasa saya dia lebih pada above the line gitu ya. Orang main medsos, bawa isu, ramai gitu. Tapi yang pekerjaan teknis pemilu begitu, itu biasanya kawan-kawan dari partai. Jadi kalau saya sudah tahu, jadi saya tidak berharap betul bahwa semua akan sempurna. Tidak. Dan nanti kita sudah menghitung faktor eksternalnya apa yang bisa mempengaruhi perubahan-perubahan itu. Jadi tidak terlalu kaget sih gitu, untuk memanage dan berkomunikasi. Apa yang secara spesifik beda dengan perjuangan Mas Ganjar kali ini? Biasanya kan ada di belakang dan sering ngelihat, oh nanti kalau gua running suatu hari nanti pengennya gini, pengennya gitu. Ketika Mas Ganjar jalan sendiri, apa kira-kira yang Mas Ganjar tanamkan kepada tim? Gue pengennya kita kayak gini ya, karena gue udah ngeliat nih. Gue ngeliat baik dan buruk yang pernah gue bantu. Gue pengennya sekarang kayak gini. Ada nggak arahan-arahan spesifik terhadap kampanye di bawah? Sorry, saya ganti pertanyaan sebelum ke situ. Semuanya itu di bawah Mas Ganjar atau di bawah pihak lain? Artinya, do you make the calls? In the war room, do you make the calls? Or someone else makes it for you? Nah, iya saya make the call, tapi kita batasi. Mana yang besar yang harus saya kerjakan, yang harus saya deliver kepada mereka, saya mau ini dong gitu. Nanti ada tim yang mengurus. Dan kalau tidak, ya kita komplain gitu. Itu kok begitu sih gitu. Coba diperbaiki lagi. Siapa yang bisa bergerak di situ? Jadi tidak semua dalam pikiran kami. Dan kami berkomunikasi dari awal. Prinsipnya itu orang kawinan. Orang kawinan itu manten, cowok ceweknya ini, jangan disibukkan dengan urusan yang teknis. Jadi di belakang ada gelas pecah, ada konsumsi kurang dan sebagainya itu jangan, sekali lagi, jangan dek gitu. Jangan dek, jangan ya dek. Jangan ya dek. Jadi dia jangan mikir. Maka saya inginnya yang gede-gede idenya dari saya, nanti teknisnya dari kawan-kawan. Dan itu memang berbagi peran yang ada di bawah. Nah pada saat berjalan kita tahu mana yang capaiannya bagus, mana kurang, mana yang perlu ada booster ya agar bisa mendorong ke sana gitu. Selalu ada dinamika itu. Nggak ada yang linear terus sesuai dengan harapan semua, nggak ada. Kalau boleh ngebuka pertanyaan yang agak lebih detail lagi, what do you think went wrong in your campaign sehingga keadaan tidak berjalan? Apakah sesuatu yang faktor lebih eksternal, ataukah Bapak ngelihat ada sesuatu yang harusnya bisa lebih baik juga dilakukan secara internal gitu? Faktanya sudah selesai begitu ya. Tapi kalau kita mau mengevaluasi, kami memahami betul bagaimana jalannya perjalanan politik saya. Konfigurasi politik di awal berubah pada saat akhir. Gimana maksudnya Pak? Ya, dulu ada beberapa tokoh, ada beberapa pihak umpama dalam barisan saya. Tiba-tiba di ujung tidak. Ya. Dan kami tahu bagaimana instrumen yang kemudian bergerak. Maka saya katakan ketika kemudian sesuatu yang sangat terstruktur itu bekerja, maka saya hitung ini berat.
Sekali lagi, saya pernah berada di posisi itu. Maka ketika kemudian istilah saya, pertanyaan wartawan sekarang kepada saya di pilkada begitu, saya hanya pesan saja. Biarkan arena permainan catur ini diberikan kepada para kandidat. Yang lainnya silakan menonton. Dan wasitlah yang kemudian membunyikan peluit atau tidak membunyikan. Nah, yang lain yang tidak punya kompetensi, tidak punya kewenangan, jangan ikut-ikut. Maka kalau ikut-ikut rusak. Ya. Jadi kameramen di situ nonton aja, you shoot aja, jangan tiba-tiba tangannya nyelonong masuk sini kan gitu. Begitu kira-kira. Itu yang dinamika kemudian berubah. Maka saya berada pada satu buah kesimpulan. Sehebat-hebat kampanye, sehebat-hebat ide atau gagasan, kalau kemudian tiba-tiba lighting, kameramen, ya kan, jangan-jangan yang buat air nyelonong juga di sini gitu ya, itu ikut terlibat semuanya, rusaklah semua permainan itu. Dan itu kemarin yang saya merasa itu terjadi. Tapi saya tidak fair kalau kemudian mengatakan, lu kalah, lu protes cari salah. Gitu. Enggak, saya bilang, oke. Maka kami kemudian pergi ke MK waktu itu. Apakah keadaan bisa jadi berbeda sekiranya rakyatnya tidak terlalu terpengaruh sama ucapan orang-orang di luar permainan atau gerak-gerik orang di luar permainan? Kita ngomongin pelaku yang nyoblosnya ya. Okay. Apakah menurut Mas Ganjar, seandainya rakyat lebih bijak, lebih mawas diri, lebih punya pertimbangan-pertimbangan logis, walaupun emosional tentu nggak mungkin lepas. Pasti dong. Apakah keadaan bisa berbeda menurut Mas Ganjar? Kalau saya berandai-andai agak sulit ya. Mas Panji tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di New York City. Di New York ya? Iya. Saya menang di Amerika. Betul. Mas Ganjar bahkan menang di hampir semua kantong luar negeri, saya perhatiin. Ya, saya ke Amerika kemarin, beberapa bulan sebelumnya saya ke Eropa. Ya, I want to say thanks to my supporters gitu ya. Dan saya ketemu dengan mereka, mereka bercerita. Maksud saya ingin menjawab pertanyaan Mas Panji yang luar biasa ini bahwa ketika kemudian kawan-kawan di New York mau kampanye di tempat yang paling strategis itu, dan kemudian izinnya mesti lama-lama, ada tokoh di sana yang kemudian komunikasi sama wali kota, bahwa kami akan bertemu, akan berkumpul untuk sekedar menghimpun kekuatan. Kekuatannya apa? Ya kami hanya semacam kumpul-kumpul orang saja. Silahkan. Tapi ada nakalnya juga dia. Ternyata gambar saya dipasang. Di giant screen gitu. Langsung di take down beberapa menit kemudian. Gitu. Ya, itu contoh saja. Terus kemudian ketika mereka mau kampanye, ada. Saya tanya, Mbak, Mas, ada nggak kemarin yang melarang-larang? Ya, dia mengingatkan, ini bukan masa kampanye, nggak boleh dan sebagainya. Mereka berargumen, dia berani, dan dia menjawab. Ini hak kami, di mana letak pelanggaran kami. Jadi ternyata butuh kecerdasan, intelektual, emosional, keberanian, bahkan kemandirian dalam konteks mereka tidak memerlukan bantuan. Mas Ganjar, kirim duit dong. Nggak. Mas Ganjar, ini saksinya. Mas, ini yang kemarin bagi kaos. Mas, ini yang kampanye. Tahu nggak Mas Ganjar isu-isu yang kemarin kita omongkan? Dia loh yang buat gitu. Dan saya tidak ada yang kena satupun. Lalu saya tanya, kenapa Anda melakukan itu? Karena kami sadar akan pilihan kami dan ada harapan. Maka pada saat itu saya sampaikan, oke. Ada beras buat kamu? Tidak. Ada uang buat kamu? Tidak. Ada orang menekan kamu sedikit, tapi kamu bisa lawan. Dan kami tidak beruntun. Ada ancaman buat kamu? Tidak. Mungkin itu representasi jawaban yang bisa. Tapi sekali lagi, semua sudah terjadi, yang saya pikirkan satu aja. Bangsa dan negara ini mesti baik. Kalau ngomongin soal, kalau kita naik ke payung yang lebih tinggi, kita ngomongin soal dukungan. Ada di level grassroots, ada di level elit politis. Saya dong. Betul. Oke. Tadi juga sempat keungkit tuh, ada konstelasi yang berubah lah, komposisi yang berubah. Soal dukungan gitu kan. Ntar dulu saya mesti lihat tuh. Kadang-kadang ngasih ngobrol tiba-tiba lupa aja. Oke. Nah, saya
mungkin tidak bijak ya untuk nanya ini kepada Mas Ganjar, tapi kita kan semangatnya semangat pengen belajar politik. Iya. Konsekuensi dari banyaknya dukungan adalah balas budinya. Ya. Makin banyak dukungan terhadap satu capres, makin besar kemungkinannya untuk menang, karena bantuan-bantuan ini bawa suara, bawa logistik dan segala macamnya. Tapi ekspektasi dari yang ngebantu kan adalah dikasih kesempatan atau dikasih akses atau dikasih peluang juga. Betul. Yang menang adalah Prabowo Gibran, kita tahu seperti apa supportnya, dan kita juga tahu seperti apa kabinetnya pada akhirnya. Dan juga orang-orang di atas 100 orang itu yang kemudian mendapatkan jabatan. Sebagai orang yang juga berkampanye dan tahu itu adalah konsekuensi, walaupun pada akhirnya nggak menjabat, tapi tahu itu konsekuensi. Ini mungkin terdengar awam, tapi emang nggak ada jalan lain Pak untuk berterima kasih sama bantuan-bantuan politik ini. Karena saya tahu kita butuh support orang-orang ini untuk dapat suara. Tapi PR juga kalau misalkan kita tahu pada akhirnya kita mesti ngasih sesuatu sama mereka. Emang nggak ada pilihan lain? Ini tahun 2000, bentar lagi 2025 Pak Ganjar. Masa masih gini? From your perspective, waktu itu kan, ini mungkin saya akan, kalau saya menjabat sih, saya mesti mikir-mikir nih siapa yang bakal saya kasih, siapa yang enggak. Tapi nggak ada pilihan lain. Kaget saya ngelihat kabinet ini besar sekali. Ya, kalau saya nggak kaget. Pasti itu akan terjadi karena pasti ada permintaan-permintaan yang mungkin di antara mereka sudah bicara. Tentu saya tidak di pihak sana. Iya. Tapi waktu kami berbicara siapa yang akan bergabung dengan kami, kita membuat konsensus. Kita bicarakan itu. Apa konsensusnya? Kita membicarakan bahwa, oke, offering Anda apa ketika mau bergabung? Ya nanti kita ini, oh tidak. Oh, ada yang berani ngomong di depan Pak? Oh kita ngomong di depan. Enggak, tapi mereka berani, saya mau bantu Pak Ganjar tapi masa menteri cuma dapat 1, 3 lah gitu. Ada negosiasi kayak ada. Gitu? Wow. Tapi nanti kita begini. Oh kita tidak. Dan itu kita bicarakan antar kelembagaan. Institusionalisasi politik dalam konteks kerjasama politik juga penting dilakukan. Maka kenapa saya tahu diri? Saya bagian dari anggota PDI Perjuangan sudah memutuskan. Maka ketika ada partai lain mau masuk, yuk kita bicara antar lembaga yuk. Fair dong. Bukan individu. Bukan individu. Make sense. Iya dong. Wah, Ganjar maju sendiri, dia harus berani putusin. Nonsen. Saya lebih suka gaya berpolitiknya Eropa. Ya, ada partainya, dia partainya bekerja, bukan individu. Kalau di Amerika rasanya agak berbeda ya. Partai mengusung, kemudian calon menentukan hampir semuanya. Dan semua bisa menerima. Kita tidak. Saya paham betul kultur politik yang ada di kita. Pasti kalau mau mendukung, ya ada sesuatu. Dan pasti kita tidak mungkin meninggalkan. Tapi ketika di offering, ya nanti kita ikut ini, itu kita bicarakan nanti, bukan sekarang. Apakah Anda setuju? Bu Mega bicara. Silakan komunikasi antar pimpinan partai dan kita ada di situ. Bagaimana kalau itu dibicarakan nanti? Apa kita yakin akan bisa memenangkan pertempuran? Itu dulu. Bapak merasa nggak bahwa jangan-jangan itu yang membuat bantuan saya nggak sederas bantuan kepada yang lain-lain? Saya nggak ngebuka jatah jabatan dari awal. Ngerasa seperti itu nggak Pak? Nggak. Menarik. Bapak merasa memang itu jalan yang Bapak mau ambil? Kalau ngomongin janjian soal jabatan, itu bisa belakangan ngomong sama partai. Sekarang kita sama-sama berjuang dulu aja. Bapak yakin itu jalan yang benar dan Bapak juga yakin bukan itu yang membuat bantuan jadi nggak total gitu misalnya? Oh tidak. Kalau bantuan yang ada, saya harus bercerita. Maka dari pengalaman saya itu terjadi pergeseran di ujung. Soal cerita dukung-mendukung ini. Iya, betul. Dulu ada namanya KIB umpama gitu ya. Awalnya mau dukung saya. Yeah. Terus kemudian di tengah jalan dia berbelok. Yeah. Remote-nya ada yang memegang, kemudian dia berbelok. Nah, dipegang siapa remote-nya Pak? Ya. Remote-nya dipegang siapa? Dipegang yang memegang remote. Kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke sana, kamu ke sana. Iya kan? Yeah. Nah pada saat itu, partai kan punya prinsip. Partai punya harga diri. Partai punya keberanian untuk memutus. Karena partai itu tidak kecil. Kecuali yang partai kecil. Kalau ini saya lihat partainya besar. Nah dari situ kemudian, oh kok berubah? Ada yang ikut kami dan ada yang tidak. Maka pada saat itu sebenarnya terjadi pergeseran. Jadi di awal, Mas, semua pada ke saya.
di awal. Wah, pokoknya begitu. Oke, kita ini. Survei saya tinggi sekali waktu itu. Di tengah berubah. Maka sebenarnya dari sisi gejala-gejala pada saat itu saya melihat, situasi sudah berubah. Situasi menjadi tidak mudah. Maka pola strateginya mesti kita juga berubah lagi. Ya, itulah kemudian yang orang bicara, saya membantu seberapa dan bagaimana cara membantu, itu ada dinamika yang ketika kemudian istilah saya berubah di ujung itu. Saya nanya gitu karena dari kacamata awam saya, Pak, penilaiannya adalah waktu itu suara Bapak dengan suara PDIP itu kan nggak terlalu jauh, sama-sama di berapa belas %. Ya, ya. Sehingga jadi kayak ini kok nggak ada faktor penambah dari yang lain gitu. Makanya saya nanya seperti itu. Tapi this is not the case. Bahwa suara Bapak segitu mirip kayak suaranya PDIP, nggak ada suara tambahan dari pihak-pihak atau partai-partai lain yang support Bapak gitu. Agak panjang sih penjelasannya, tapi begini. Saya kasih indikator aja ya. Ya. Ketika kemudian satu TPS itu jumlah suaranya itu 300. Pada saat penghitungan bisa ada yang 1.000. Bisa ada yang di Jawa Tengah itu ada berapa di Gerobokan itu 1 juta berapa gitu. Dan kemudian dikoreksi-koreksi. Kita paham soal itu. Jadi kemudian dalam sistem penghitungan itu terjadilah kemarin cerita-cerita yang ya ada cerita Sirekap dan sebagainya. Maka kenapa kita ke MK? Sebenarnya kami secara kelembagaan sekali lagi mempercayai bahwa silakan ini disidangkan. Tapi saya appreciate loh sama MK. Kalau dihitung jumlahnya, suara saya sama Mas Anies digabungin, nggak merubah apa-apa juga. Tapi kenapa MK mau menyidangkan? Saya appreciate. Maka tesis kami saat itu adalah terstruktur, sistematis, dan masif. Kita uji. Bahwa kemudian itu ditolak dan sebagainya, ada dissenting ternyata. Untuk pertama kali, for the first time. Dalam sebuah persidangan itu. Ini bagian dari pendidikan politik. Tapi begitu diputus karena itu final and binding, tidak ada upaya hukum berikutnya. Pak Ganjar gimana? Gitu, ini mic-nya udah nyolong nih. Pak Ganjar gimana ini putusannya? Pak Ganjar kalah. Ya, terima kasih. Ya, selamat buat pemenang. Kan nggak ada upaya lain. Saya tidak bisa memperpanjang ini. Karena kalau ini terjadi perpanjangan, saya memprovokasi pendukung saya. Kemudian kita persoalkan dari cerita yang siapa mendukung, bagaimana dukungannya, intervensinya sebelah mana. Rakyat mendapatkan apa sih? Mereka hormat pada politisi. Kalau terjadi sesuatu yang sifatnya chaos, siapa yang paling rugi? Yang rugi rakyat loh. Elitnya masih bisa. Nah itu dulu yang saya pikirkan. Maka kalau tadi pertanyaannya formasi, tidak ada dukungan dan sebagainya. Ketika kemudian ada bahasa saya, bisa ya flat terus angkanya. Kalau dulu biasanya akan naik turun. Karena biasanya kita logikanya sederhana saja. Ketika kemudian suara masuk, biasanya dimulai dari Indonesia Timur karena waktunya lebih cepat, atau luar negeri biasanya lebih dulu, baru kemudian ada dinamika keluar masuk, naik turun. Nah ketika kemudian itu tidak, saya sih langsung melihat, ya sudah, ini pasti akan selesai di situ. Ya kita terima saja. Karena apa? Kita buktikan ke lembaga yang paling punya kewenangan dalam hal ini MK, semuanya ditolak, kan sudah selesai. Kita mau ngadu sama siapa? Sama Tuhan. Nah ini urusan dunia. Ya sudah kita selesaikan. Nah sekarang kita kasih kesempatan kepada pemenang untuk melaksanakan janjinya. Tinggal tugas kita bagaimana kontrol itu. Saya lebih berpikir itu daripada kemudian mempersoalkan itu. Tapi ada persoalan baru, kita geser ke pilkada. Kita kan ngomongin soal yang main catur ya biarkan bermain catur. Nggak usah diganggu-ganggu sama orang-orang dari luar. Ini sesuatu yang masih terjadi juga di pilkada. Mas Ganjar menilainya seperti apa? Saya tadi malam media lebih senang pakai istilah cawe-cawe kan. Ya. Tadi malam saya ketemu kondangan ya dengan ketemu kawan-kawan orang penting lah. Kemudian ada seseorang yang maju. Wow. Maaf ya. Kadang-kadang memang diam-diam. Diam-diam. Tiba-tiba obrolan jadi nyangkut. Nah itu loh, jadinya kayak gitu itu.
Sering banget kayak gitu. Iya, langsung begitu. Silakan disikapi dulu sebelum menjawab pertanyaan. Ya. Ya udahlah. Tak sikapi dulu aja. Jadi, ya, silakan. Setelah orang melihat tadi malam saya ketemu dengan kawan gitu. Saya iseng aja nanya. Keluargamu ikut maju ya di sana ya? Iya. Jujur aja. Duitnya yang kamu bagi berapa? Berapaan? 30 ribuan, Mas. Oh iya, 30 ribu aja menang ya. 30 ribu? Untuk money politik. Per kepala lah. Maksud saya, totalnya? Ya dia menang aja, nggak tahu dia. Aku nggak enak. Tapi dengan saya bertanya itu dan dia menjawab secara spontan jujur, saya mengapresiasi kejujurannya. Tapi kita sedih mendengarnya, toh. Dan mungkin itu terjadi di banyak tempat. Mungkin juga kawan-kawan saya juga ada yang melakukan itu. Maka kalau kita melihat jumlah, selalu terjadi perbedaan angka. Apakah yang partai otomatis mendukung kandidatnya atau tidak? Maka di pilkada ini terjadi split ticket voting. Split ticket voting terjadi di banyak tempat. Dukungan di kabupatennya dari banyak partai, ya nggak? Di provinsinya, umpama kasus DKI, ya sendiri PDI Perjuangan ngusung, atau di Jawa Tengah, PDI Perjuangan sendiri mengusung. Gitu. Nah, ketika kemudian seperti ini, di kabupatennya nggak, beda. Kita bertemu dengan mereka. Yang lawan itu bertemu jadi satu. Di pusat lawan, di daerah bersatu. Maka kemudian terjadi perbedaan pilihan. Nah, ketika terjadi perbedaan pilihan inilah kemudian pengertian cawe-cawe apa yang terjadi di Komisi 2 dalam persidangan diangkat cerita yang di Boyolali. Kades. Lu Kades kenapa sih dukung-dukung gitu? Aduh, saya disuruh Pak. Gitu. Maka yang begini kemudian menjadi pelajaran buat kita. Oh iya ya, kalau kemudian yang seharusnya tidak ikut main dan dia ikut main, ya inilah kualitasnya. Tapi saya ingin mencoba untuk narik soal cawe-cawe di level yang lebih tinggi, Mas Ganjar. Karena kan pasti Mas Ganjar juga tahu. Kemarin saya di wawancara Tempo, saya bilang, saya baru tahu kalau Pak Jokowi itu J-nya just tip. Karena saya titip. Loh, tapi kan bener kan? Pasti Mas Ganjar lihat videonya. Saya titip, saya titip, banyak banget nih yang dititip nih. Just tip juga nih J-nya Jokowi. Memang beliau nggak menjabat. Kayaknya secara aturan tidak ada yang melarang ya. Tidak ada. Tapi kan ada perbedaan antara baik dan benar. Mungkin benar, artinya beliau tidak melanggar aturan apa-apa. Tapi apakah itu baik, Mas Ganjar? Kalau menurut Mas Ganjar? Iya. Pak JK menyampaikan waktu itu dalam obrolan. Oh ya? Ya. Bu Mega itu waktu running sebenarnya bisa menggunakan kekuatan apapun. Karena waktu itu incumbent. Ini kata Pak JK loh nih. Ya. Tapi Bu Mega tidak melakukan apapun. Kenapa Bu Mega tidak melakukan apapun? Karena demokrasi mesti dijaga dan siapa nanti pemenangnya. Dan Bu Mega kalah. Baru dia punya kekuatan itu. Bisa aja dipakai kalau mau. Kalau mau. Ini Pak JK yang ngomong. Saya juga tahu karena saya di dalam partai ini. Bu Mega pernah saya tanya, Ibu kenapa dulu tidak menggugat? Akan berapa lama gugatan itu? Apa yang terjadi kemudian? Ya sudah, biarlah berproses. Sama pikirannya. Ternyata masyarakat jauh lebih penting untuk kita perhatikan. Oke. Dan dari situlah kemudian Ibu Mega tidak berproses. Oke, Pak SBY kemudian menggantikan. Ya sudah. Berjalan. Partai punya sikap. 10 tahun saya masuk DPR waktu itu. Ya. Kemudian kita tidak dalam pemerintahan, orang sebut itu sebagai oposisi, dan kemudian berbuah 10 tahun kemudian. Ada yang berasumsi macam-macam, tapi faktanya, terus kemudian kita menang 3 kali. Pelajaran pendidikan bagusnya ada di situ. Tapi kalau kita bicara baik dan benar, itu benar. Benar itu maksudnya begini. Benar, tidak ada yang dilanggar. Kalau buat saya, Pak Ganjar gimana?
Boleh nggak beliau ikut? Boleh, dia udah pensiun kok. Tapi baik atau tidak? Kemudian relatif orang menilai. Maka ini cerita Moro dan Fatsun. Pernah suatu ketika Bang Abraham Samad wawancara saya, cerita baik dan benar. Pak Ganjar itu dilarang nggak? Nggak ada kok. Tapi gimana dong gitu? Ya aku tahu perasaanmu dari pertanyaan, tapi boleh nggak saya tunjukkan? Tapi saya minta maaf sebelumnya. Terus di wawancara ini kaki saya naikin ke sini. Mas Abraham, di mana letak salah saya? Iya nggak ada ya. Tapi kan tidak sopan. Tapi kan tidak etis. Itu sebenarnya yang ada. Maka pada saat itu kami juga memberikan catatan pada Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo di acara PAN kalau tidak salah, beliau sampaikan. Biarlah nanti pilkada itu dimenangkan oleh siapapun. Sudah biarkan saja. Saya tidak akan cawe-cawe. Iya kan? Ada videonya kok. Iya. Saya yang jamin. Pak Jokowi juga tidak. Tapi tiba-tiba datang ke Jawa Tengah, memberikan. Saya sih menyayangkan. Pak Prabowo itu orangnya tegas, berani, independen. Tapi kok terjadi ini ya? Dan itu terulang di Jakarta dengan surat. Ya dong? Yeah. Nah maksud saya, ini evidence base yang bisa kita pakai untuk pendidikan politik. Kan Mas Panji ceritanya di kamera tadi pendidikan politik. Gitu. Betul. Maka saya tertarik gitu untuk bicara ini. Tapi saya ngaku saya kalah. Maksud saya, no hard feeling. Tapi kita akan memberikan catatan-catatan agar problem-problem besar di bangsa ini nanti terselesaikan dengan pembangunan demokrasi yang baik dengan contoh. Dengan contoh. Itu harusnya di bold and underline ya. Iya, tapi saya belum jalan. Ya silakan. Karena kalau kita ngomongin dengan contoh, ini dua orang, bisa kita bilang dua nama paling besar di politik ini ngasih contoh yang kurang baik. Sekali lagi, mungkin tidak salah, artinya ya benar mungkin secara aturan, Pak Prabowo salah sih sebenarnya. Tapi udah pasti nggak baik. Kenapa saya bilang, ini karena kita sering dipotong-potong nih Pak. Kenapa saya bilang Pak Prabowo itu salah? Karena sebenarnya kan aturannya tidak membolehkan. Cuman ngelesnya jawabannya adalah dibuat pas lagi libur. Sebenarnya nggak apa-apa kalau beliau kan ketua partai. Saya masih hormat. Maksud saya diwujudkan saja. Diwujudkan. Umpama publik perlu diedukasi kan. Kalau nggak kan Mas Panji curiga. Wah ini libur. Karena ini hari libur saya ingin menggunakan hak saya umpama. Tapi kan jabatan presiden melekat Pak. Kalau misalkan hari Minggu Pak Prabowo main golf, terus main golfnya curang, kan dia nggak bisa bilang, belum. Kalau hari Minggu mas saya lagi nggak jadi presiden. Orang kan ngeliat presiden curang kalau main golf. Kan Pak Prabowo nggak bisa bilang, kan hari Minggu saya bukan presiden. Kan gitu, Mas Ganjar. Enggak. Karena faktanya memang ingin cawe-cawe. Karena faktanya memang kita ingin menggunakan kekuasaan. Karena faktanya ketika kemudian pemimpin tertinggi pada levelnya, bupati, kayak gubernur, kayak presiden, kayak even menteri pun, itu akan membuat gerah yang di bawah. Gue udah statement begini, lu mau ikut nggak? Dan ada dua hal yang ditakutkan oleh bawahannya. Dia hilang jabatan, kemudian hilang uang. Maka kemudian, ya dia mencoba ikut. Ya udah saya follow itu, ini artinya perintah. Ya. Bukankah begitu yang dipahami? Betul. Saya agak lumayan sih 2 periode jadi gubernur ya. Saya paham. Kira-kira staf saya itu akan lari kemana? Ketika saya punya prinsip seperti ini, terjemahan mereka apa? Maka hati-hati. Kekuasaan itu mengerikan. Saya waktu itu pernah jadi gubernur baru gitu. Terus saya hanya melihat gini, batiknya bagus banget gitu. Sampai rumah. Bahaya nggak sih? Padahal cuma ngomong aja. Bahaya nggak sih? Bahaya. Ya. Balikin dong. Wow, gila bagus banget itu. Balikin dong. Coba Mas kalau saya bilang, ini rumah harganya berapa ya? Kan ngeri juga itu kalau kemudian dianterin. Iya. Ini mobil keren amat. Padahal kita sebenarnya ya just ngomong statement menilai itu aja. Nggak ada keinginan. Tapi itu kan dipersepsikan orang, ini apa maunya ya? Maka ketika kemudian yang tertinggi ngomong seperti itu artinya kode keras. Dan itu terwujud dalam uniform.
Maka kemudian yang di daerah-daerah, umpama dia akan mencerminkan dirinya didukung oleh Kim, biasanya biru muda seragamnya. Itu kode keras gitu, kode disampaikan gitu. Ya. Tapi pembelajarannya adalah bagus ya. Hari ini ada yang ternyata nggak menang juga didukung gitu. Tapi masih kebanyakan yang didukung menang kan? Ya nggak apa-apa. Tapi kan tidak semua. Artinya masyarakat juga bisa memilah dan memilih begitu. Nah, tapi itu jadi pertanyaan selanjutnya adalah tadi pernyataannya Mas Ganjar bagus sekali soal dicontohkan kan. Sekarang kan pertanyaannya adalah ini kita gimana caranya mau mengubah kualitas rakyat Indonesia dalam berdemokrasi ketika elitnya aja nyontohin kayak gitu. Apa coba argumen kita? Rakyat yang kita pengen coba untuk edukasi akan bilangnya, mau ngomong apa sih lu, orang ini beliau adalah orang tertinggi melakukan kayak gitu. Terus kita punya peluang apa gitu? Ada dua cara. Yang pertama memang membangun kesadaran elitnya untuk melakukan institusionalisasi demokrasi. Itu memungkinkan politik. Mas Ganjar? Oh iya. Itu butuh kesadaran, kecerdasan intelektualnya, emosionalnya, kesadaran berbangsa bernegara, kesadaran membangun demokrasi. Kalau tidak sadar kan pingsan namanya. Ya nggak sih? Demokrasi pingsan. Iya, lagi pingsan, namanya juga lagi pingsan. Lagi pingsan. Panji bangun dong. Minum-minum, disiram. Maka kalau dia lagi tidak sadar, maka dia bisa lakukan apapun. Maaf ya, orang narkoba, orang mabuk, minuman keras, kan nggak sadar. Maaf sih, orang nggak sadar, orang mabuk apa sih? Dia bilang, Pak, duduk Pak, jalan sempoyongan. Aku oke kok, gitu ya. Mas Ganjar lagi nyindir saya kayaknya. Kayaknya sih. Terus kemudian, mabuk-mabuk kenapa Pak? Enggak, ini biasa aja masuk angin. Padahal kamu habis minum, udah baunya nggak karu-karuan. Karena mabuk itu nggak sadar. Maaf betul. Mungkin dia jalan pipis di pinggir jalan. Nggak ada orang tahu. Ada yang di depannya orang banyak. Karena dia pikir gelap. Maaf. Nah, ketika kemudian contoh-contoh ini berjalan, maka cara kedua ketika kesadaran tidak ada, adalah political pressure. Political pressure itu dari siapa? Dari masyarakat. Masyarakat itu siapa? Masyarakat sipil. Maka siapa yang kemudian harus bergerak? Masyarakat sipil yang terorganisasikan, ya. Terus kemudian partai politik yang punya kesadaran itu, atau barangkali tokoh kampus umpama yang berani punya kesadaran. Awal-awal dulu kan UGM yang memulai. Dan itu mendapatkan tempat juga tidak gampang. Maka disepakatilah kemudian di Balairung itu statement para profesor. Diikuti sekian ratus perguruan tinggi. Ada rektor salah satu perguruan tinggi di Semarang diminta, Pak Rektor statement dong, bahwa negara kita baik-baik saja. Rektornya nggak mau. Rektornya kemudian punya independensi. Dr. Universitas Sugio Pranoto, saya ingat itu. Tapi yang lain kan takut. Tokoh agama mesti bicara. Ya, bicara. Makanya dulu siapa umpama Pak Fran Magnis ya. Bicara terus sekali. Maksud saya ketika kemudian tokoh-tokoh yang terpercaya dan dipercaya oleh publik menyampaikan, itulah tekanan untuk melakukan perubahan. Tapi kalau tidak, ingat loh Hitler itu. Hitler itu dipilih oleh rakyat, sistem rakyat. Setelah itu apa? Dilumat semuanya. Hasil demokrasi. Terpilih dengan benar. Terpilih dengan benar. Tapi kemudian dia mengacak-acak itu. Nah sekarang kesadaran itu mesti kita bangunkan. Saya jadi ingat pidato pengukuhan guru besarnya Pak Budiono. Waktu itu. Budiono menyampaikan kepada kita bahwa mau demokrasi sih boleh. Tapi perutnya harus mesti beres, mesti ada pendapatan. Jadi kalau nggak salah berapa? $6.000 kalau nggak salah waktu itu. Kalau dia punya pendapatan itu, kira-kira dia tidak akan terganggu. Dia punya sikap. Ya, saya ketemulah teman-teman di Queens, di New York cerita. Ngapain sih 12 teman-teman dari state datang? Dari Sacramento jauh banget ya. Itu duitnya siapa, Bu? Saya pokoknya pengen ketemu Pak Ganjar. Wow. Dari Hawaii jauh banget. Mereka datang. Saya terharu gitu loh. Ya. Kalau mereka punya kesadaran itu membangun, terus saya bilang, iya saya menang ya di situ ya. Maka kesadaran itu mesti kita bangun. Rasanya kita belum. Karena ada satu survei yang menarik, kalau nggak salah dari Carta waktu itu, apakah suaramu akan berubah? Tergantung. Tergantung apa? Duitnya nggak. Wah, jadi calon ngeri juga seperti itu.
Tapi saya mau side track sedikit ya, ngomongin soal kampus. Ada kampus juga yang nggak memutuskan untuk bicara tuh bukan karena takut, tapi karena ingin dapat sesuatu juga dari pemerintah. Banyak rektor pada akhirnya jadi menteri atau masuk ke kabinet, sehingga banyak yang pengen menyisi kepada pemerintahan atau kepada rezim yang sedang bergerak dengan cara memastikan kampusnya tidak jadi kampus yang kritis kepada pemerintahannya, supaya terjaga hubungan baik. Karena saya pribadi baru aja dibatalin job, saya harusnya ngomong di kampus, kotanya nggak perlu saya sebut. Udah deal, udah promo, dibatalin sama pihak kampus karena nggak suka sama pernyataan politik saya. Galak sih. Nggak galak, biasa aja. Ya tapi kan nyelekit. Enggak, lucu kan saya, dikit. Kadang lucu. Lucu, nyebelin ya. Maka gini, siapa? Panji, enggak. Oh lihat daftarnya nih, Panji, Butet, Cak Lontong. By the way, Mas Ganjar, ini kita light sedikit ya setelah tadi banyak serius. Iya. Mas Ganjar ngikutin apa yang saya katakan atau pernyataan saya waktu Pilpres kemarin nggak terkait Mas Ganjar atau partainya Mas Ganjar? Ya, beberapa sih. Nggak apa-apa kan? Masih lucu kan? Nggak gini, maksud saya begini. Mas Panji ini kan barang langka ya. Oh, kok bisa? Emang ada 2? Iya, enggak sih, cuma satu. 3 juga enggak. Jangan. Langka ya. Langka, kemudian bekerja, berprofesi di sesuatu yang waktu itu tidak terlalu banyak. Waktu itu. Ngapain sih Panji itu? Terus kemudian dari cerita itu memproduksi sesuatu. Sekarang tinggal di Amerika. Podcast soal politik dengan gaya-gaya yang sok main catur gitu kan. Apa sih gitu ya? Aku mau bunuh diri aja nih, aku tembakin semua caturnya. Nah, ketika kemudian ada seperti itu, maunya kritis, menyampaikan sesuatu yang membangun, kadang-kadang subjek yang ditembak itu ada 2 sikap loh. Satu, it's okay, Bu. Dia bagian dari masyarakat sipil yang dengan gaya dan caranya mengkritik. Ya udah biar aja. Sekali-kali kita ajak diskusi dan berdebat gini tentang bangsa dan negara. Jangan-jangan lebih baik nih. Kita berarti menerima kritikan. Tapi seringkali, ini Panji kali ini nggak mutu deh. Kita mesti omongin dia gitu. Kan boleh juga kan. Jadi artinya kita juga saling membalance gitu ya. Oh, Mas Panji yang ini bagus, yang ini nggak bagus. Nah, buat saya mendapatkan kritikan yang kayak Mas Panji sampaikan kemarin, ya biasa saja. Jangankan kritikan, saya dibully sudah hampir tiap hari. Anak kena, istri kena gitu ya. Maka suatu ketika dulu saya pernah, silakan bully saya. Tapi jangan anak istri saya. Dan yang berpolitik adalah saya. Tapi kan dunia netizen ini kan sebebas-bebasnya kan. Iya nggak bisa diatur gitu, maha benar kan. Maka inilah perkembangan demokrasi digital menurut saya yang hari ini juga semua saling mengkoreksi. Maka beberapa sudah terkoreksi kok sekarang. Iya, itu nggak pantas. Statement ini bisa membuat persoalan jauh lebih besar. Masyarakat dirugikan. Hati-hati dengan jarimu. Kalau dulu dengan mulutmu, sekarang dengan jarimu. Hati-hati betul. Jadi it's okay buat saya. Mau kritik apa lagi? Enggak sih. Enggak, ya. Saya kalau kritik lebih ke Bu Mega. Tapi ntar ke Bu Mega langsung aja. Saya mau ngomong ke sesuatu yang lebih... Kita balik lagi ke yang serius. Emang tadi nggak serius? Enggak, itu kan masih rada-rada santai lah. Pak, menurut Pak Ganjar, praktek berpolitik kita tuh bisa lebih efektif nggak sih? Karena nggak tahu ya. Ini. Oh iya, makasih udah ngasih tahu. Lupa aku. Ini etis ini. Iya. Harus bisa saya bunuh lah, Anda diem. Saya nggak usah ngomong, bisa saya bunuh loh. Tak ajak ngomong terus saya bunuh gitu. Ini etis, ini etis. Makasih banyak ya. Terima kasih, ya. Ntar ya. Apa nanya apa? Ntar saya mikir dulu. Ntar ya, Mas. Ntar dulu ya, Mas. Aduh, bingung juga nih gue nih. Tunggu dulu Mas, jangan rame. Jangan rame. Ntar dulu Mas Ganjar. Kemana nih gue? Yang pinter Panji, yang pinter dikit, 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 yang pinter dikit. Ah udahlah, biarin aja nekat dah. Oke. Saya stare juga loh. Ya nggak apa-apa. Oh,
Keren Anda. Bentar ya, saya mikir bentar ya. Belum tentu. Mikir dulu. Nanti di ujungnya kalau Anda bisa mau bahagia, saya mengalah. Aduh, wah gila nih. Wah, gila sih nih. Dapat 3 ya. Diam dulu nih, Panji. Jangan kepancing sama dia. Aduh. Aja bunuh diri nih. Aduh, saya masih punya pertanyaan nih. Tar dulu. Aduh, kemana Panji? Mikir, Panji mikir. Ji, ikhlaskan Oh my lillahi ta'ala. goodness. Lillahi ta'ala aja. Nggak apa-apa kok. Ini hanya permainan biasa. Tunggu dulu Mas Ganjar, saya lagi mikir nih. No. Ini bukan Wah, harus saya pilpres. dicela-cela orang yang nonton di YouTube Ini bukan pilpres, bukan pilkada, Tunggu dulu. bukan pilgub DKI. Aduh, Itu. Kemana yang pinter? Gila ini. Oh my goodness. There has to be a smarter move. There has to be a smarter move. Oh my God. Saya nggak pernah main skakmat mikir lama nih Mas Ganjar. Saya nggak pengen mati buru-buru soalnya. Nggak apa-apa kok, nanti saya melayat. God damn it. Do something. Kenapa kita jadi main catur serius ya? Saya Anda, nggak ini mau. kan podcast ini Iya, sebenarnya. saya nggak mau. Saya bahkan nggak ingat tadi kita lagi ngomongin apa sih? Terus sebenarnya kita ngomongin apa? Ntar dulu ya. Ya Oh udah, my pikir God. dulu. Oh my God. What a move. Saya pikir Bapak nggak fokus loh dari tadi. Enggak, aku juga nggak fokus kok. Aku tuh tegang karena Bohong pertanyaannya Panji hebat-hebat ini. Mas Jadi aku Ganjar. udah siap lah. Mas Ganjar membuat saya lengah. Oh my God, where do I move? Tenang aja kok. Oke. Jadi kenapa kamu di New York? Mau melarikan diri ya? Sebentar dulu Mas Ganjar. Iya. Hah? Lu pasti bingung juga kan? Maaf ya, kru. Aku tahu kamu dibayar sama Panji. Aku tahu ya, Panji itu bosmu. Saya lagi mikir Mas Tapi Ganjar. kali ini tolong Kalau jangan gue ikut cawe-cawe ya. Aduh, lucu banget lagi. Aduh, lucu banget ini. Oh my Aku tahu God. calonmu ini sekarat, tapi tolonglah. Gue ke situ, nanti dia itu gue Ya. gue itu. Aku aja nggak mikir malah itu aja. Lu tak itu aja. Oh my God, bismillahirrahmanirrahim dah. Oke. Jadi aku mikir nih. Iya, ntar dulu. Tadi gue lagi nanya apa sih? Tadi gue nanya apa sih? Hah? Lu juga kaget ya? Oh my God. Oh my God. Oh, saya lagi nanya apakah politik bisa lebih efektif, lebih efisien? Because it's costly. Ya kan? Bener nggak? Apa? Costly. Apa? Nanti dulu aku mikir ini. Nggak, karena biayanya besar kan? Iya, Biayanya besar. Ya, oke. Ya kan? Nah, Terus? biayanya besar membuat partai-partai jadi meroyek jadi korup, Betul. korup jadi permasalahan. Ini semua karena biaya politik besar. yang besar. Oke. Terus kita juga nggak tahu kan, apakah sebenarnya kayak misalkan gini, waktu itu kan pilpres dibarengin sama pileg, terus ada diskusi soal apakah itu sesuatu yang bisa kita ganti karena akhirnya jadi terlalu banyak faktor yang berperan dalam sebuah kontes politik gitu. Ya. Dalam pengalaman Bapak udah lama di politik. Sebenarnya bisa lebih efektif nggak sih? Bisa lebih efisien nggak sih? Bisa nggak sih kita punya aturan yang akan memicu permainan politik kita jadi lebih efisien, lebih murah, tapi juga lebih benar? Misal, salah satu yang sering dibahas orang adalah soal pembiayaan politik dari APBN. Ya. Apakah itu akan membantu? Ini kontroversial karena rakyat akan bilang, ngapain duit pajak gue dipakai untuk bajingan-bajingan politik ini, kan gitu kan. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau sebuah pertarungan nggak ada salary cap-nya, nggak ada aturan main soal berapa duit yang bisa terlibat, susah. The more you have the money, the bigger chance you have to win. Apalagi kalau duit rezim. Apakah menurut Bapak politik kita bisa lebih efisien, lebih efektif? Bisa. Kalau itu kemudian impiannya seorang Panji itu terlaksana.
Kita pernah diskusi bagaimana keuangan partai politik itu beres. Ada banyak skim, badan usaha milik partai. Wah, nanti proyeknya dipegang semua. Nggak boleh. Oke. Nggak boleh pegang proyek pemerintah. Wah, tapi kita jago ngakalin. Akhirnya batal. Udahlah, karena kita nggak bisa sepakat. Oke. Ketua Pansus Undang-Undang Parpolnya waktu itu Ganjar Pranowo. Waktu itu kita diskusi ide ini. Maka kita ada studi ke Amerika, ada studi ke Jerman. Nah, saya mau ikuti yang Jerman. Gimana tuh Pak? Di Jerman itu hitungan per suaranya cukup tinggi. Jadi apa namanya euro yang dibayarkan per suaranya memang tinggi. Maka duitnya gede banget. Cost per head-nya kurang lebihnya gitu ya? Kira-kira. Nah, dari situ kemudian dia punya yayasan-yayasan. Banyak stiftung yayasan yang dibikin di sana dan kemudian dia berkeliling seluruh dunia menyampaikan ide, gagasan dan mempengaruhi pikiran. Keren ya. Nah, Indonesia belum sampai di situ. Oke. Terus waktu itu muncul. Kalau sekarang itu cost per head-nya itu sedikit. Nah, buat apa? Fungsi partai politik apa? Pendidikan politik, sumber rekrutmen kader, menyerap, menghimpun, menyalurkan aspirasi masyarakat. Tapi nggak ada duitnya. Dari mana? Maaf tadi, korup, udah pokok kasar istilahnya, masa dikasihin ke apa tadi, bajingan-bajingan. Aduh, saya jadi politisi, iya ya, kenapa kita kemudian stempelnya jelek? Kan tidak semua ya jelek melakukan itu. Oke, karena ini prosesnya masih berjalan, ya kita terima saja stigmatisasi yang muncul. Tapi sebenarnya bisa kita berikan contoh baik. Gimana kalau dikasih anggaran yang cukup besar untuk partai? Saya dulu berpikir, untuk demokrasi 1 triliun setiap partai ya dalam 1 tahun rasanya tidak terlalu tinggi. Cuma 5 triliun. Kenapa 5? Saya berpikir partainya 5 aja. Oh, itu harus datang dengan syarat ada pembatasan jumlah partai. Gini, Bung. Kalau kita tidak batasi atas nama demokrasi, partai akan banyak sekali. Tapi ketika kontestasi berkali-kali kemudian tidak menghasilkan kursi, apa iya? Wah, atas nama demokrasi kok boleh? Ini hak kami. Oke, oke. Maka kita tidak pernah punya sistem partai yang simple multi partai. Yang terjadi hari ini ekstrim multi partai. Karena ekstrim kemudian atas nama demokrasi semua boleh, ya pembiayaannya nggak ada. Terbayangkan nggak kalau 5 average mereka dapat 1 triliun, 5 triliun. 5 triliun karena ini duit dari negara, maka BPK bisa memeriksa. Ya. Maka ada nanti korupsi dari partai politik kalau dia mengelolanya tidak governance atau buruk lah. Kalau dia buruk, governance-nya kurang, transparansinya kurang, akuntabilitasnya kurang, maka dia akan kena pemeriksaan BPK. Sebenarnya secara konsep banyak. Secara konsep banyak. Kalau itu bisa dilakukan sebenarnya sih saya kira akan membuat lebih baik. Penghalangnya apa? Apa yang menghalangi itu untuk goal? Konsensus. Dari para partai? Iya, dari pengambil keputusan. Jadi kalau di DPR itu ada partai-partai, ada fraksinya di sana, di sebelah sini ada pemerintah. Nah, ketika dia harus membuat undang-undang secara bersama-sama, makanya butuh sepakat aja. Nah, waktu itu tidak sepakat. Tantangan terbesarnya dari eksekutif atau dari legislatif? Ya, di antara partai sendiri juga tidak sepakat. Umpama pembatasan tidak sepakat, terus kemudian jumlah akhirnya hanya menaikkan sedikit-sedikit begitu. Maaf, memang dalam diskusinya pembatasannya berdasarkan apa? Ada kayak threshold-nya itu? Threshold dong. Berapa? Threshold. Nah, threshold-nya kan dulu dari 4%, ya. Kemudian mau dinaikkan. I see. Nah, dinaikkan tuh pasti kepentingannya langsung muncul. Kepentingannya apa? Yang gede setuju, yang kecil nggak setuju. Iya, betul. Tapi dalam sejarah politik kita, itu pernah terjadi grouping pada era Soeharto kan. Hanya ada 2 partai waktu itu. Jadi Partai Islam berkumpul di P3, kemudian Partai Nasionalis berkumpul di PDI. Nah, Golkar bukan partai, golongan. Betul. Dulu itu terjadi. Kemudian simple 3. Awal baik, kemudian perjalanan terlalu lama nggak baik juga, maka jangan terlalu lama-lama. Berarti sebenarnya ada juga usaha yang harus kita lakukan kepada... Ini skak. Mas Ganjar. Bentar ya.
Saya lagi mikir nih. Ya, saya cuma bisa lari sih. Gila nih Mas. Oh ya, berarti rakyatnya juga mesti dikasih kesepemahaman biar kita nyampe. Karena rakyatnya dorong. Tadi Mas Ganjar ngomong soal desakan dari pihak rakyat. Kalau memang benar partai dan pemerintah masih dengerin kata rakyatnya, maka rakyatnya juga harus punya kesadaran bahwa ini perlu untuk dilakukan. Karena saya ngerti sih, pembatasan jumlah partai jadi 5 dengan threshold yang dinaikin, tentu akan bikin rame orang-orang yang merasa ya ini mah untuk matiin yang kecil gitu. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga bisa bilang, ini kesempatan lu untuk antar berkoalisi atau ya makanya perbaiki partai lu. Lu terlalu nyantai sih selama ini. Partai lu nggak dipikirin, nggak diurus, cuma jadi tempat meroyek doang gitu kan. Kita bisa balas balik seperti itu. Tapi berarti rakyatnya juga perlu untuk diyakinkan soal pembiayaan partai ini. 1 triliun dengan batasan 5 partai. Saya butuh 1 juta Panji untuk menyuarakan itu. Karena edukasinya adalah juga menyadarkan kan. Kan kalau gitu, Ganjar lu PDI Perjuangan. Lu gede ya maunya nindas kita gitu. Itu jadi gak enak kita. Iya betul. Tapi kalau itu datang dari masyarakat sipil, dan ini bagian dari saya sebut katakan nih, political pressure kepada partai juga, ya achievement-nya mesti ada. Umpama kita buat, ketika kemudian 2 kali ikut pemilu, kan berarti 10 tahun dong, kurang lebih gitu ya. 2 kali ikut pemilu, lu nggak dapat threshold, membubarkan diri atau bergabung. Fair menurut saya. Gitu. Umpama seperti itu kan bisa gitu ya, bisa diambil gitu loh. Umpama. Mas Ganjar. Gue ngapain ya nih ya? Oke, saya gini dulu aja deh. Gila, bedanya jauh banget ya yang udah dimakan ya. Ya, capres gue lawan, beginilah jadinya. Ya, enggak lah, kita itu. Oke apa? Kalau kita kan baru ngomongin soal pembiayaan. Iya. Cara kita ada banyak diskusi terkait apa istilahnya, saya lupa nih, Mas Ganjar mungkin tahu. Tapi pemilihan tidak langsung. Kembali seperti dulu. MPR. Iya. Nggak, baik itu di ranah Pilpres ataupun terutama banyak diskusi dilakukan di ranah caleg, pileg maksudnya. Iya. Jadi bukan rakyat yang milih orang, tapi rakyat milih partai milihin orang. Karena toh pada ujungnya sekarang prakteknya kayak gitu juga. Kan? Saya relatif udah belajar nih ya. Saya relatif lebih setuju itu sih. Ya. Kalau one person one vote, saya masih oke di Pilpres. Tapi kalau di Pileg, saya leaning towards the idea untuk kita milih partai. Tapi saya penasaran juga untuk pendapatnya Pak Ganjar. Dulu kita pernah mengalami semuanya. Kita pernah milih partai, kita pernah milih langsung. Pada saat milih langsung, listnya panjang, calegnya. Siapa yang berkelahi? Antar caleg. Nggak ada kita tutup-tutupi. Ngeri tuh. Jadi antara ide dan cerita negatif tentang antar kandidat itu lebih banyak negatifnya. Maksudnya kan ide-ide yang besar gitu. Betul. Ada banyak cara sebenarnya, mekanisme, sistem di develop itu ya. Dulu, setelah kita melihat situasi seperti ini, betul, PDI Perjuangan waktu itu kembali pada closed list system gitu ya. Tertutup aja, milihnya partai. Kayak zaman dulu. Problemnya rakyat, ya nanti partai milihnya suka-suka dia yang ditaruh. Nomor urutnya juga suka-suka dia gitu. Sampai muncul namanya multi-members sistem. Multi-member system atau MMP, multi-member parlemen atau apa namanya. Itu model sistem Jerman. Jadi 2. Jadi ada partai list gitu, dan ada yang personal. Yang partai list itu nomor urut. Terus yang personal di sini. Jadi yang dicoblos begini. Kamu coblos siapa? Saya mau coblos partai. Oke, nanti yang list ini, nomor urut ini, partai yang tentukan. Kamu coblos orang, boleh. Jadi ada 2. Tapi itu complicated. Butuh pinter. Butuh membaca, butuh edukatif, ya, butuh pendidikannya relatif tinggi karena bisa memilah dan memilih. MMP itu pernah kita pakai. Pernah ya? Bukan, pernah pakai. Pernah didiskusikan ya. Maksudnya didiskusikan gitu. Pernah sampai sana diskusinya. Pernah sampai sana diskusinya. Jadi pada saat itulah kemudian
kita ngomong bahwa dia wah ini anu juga ini. Nggak usah pura-pura Mas Ganjar. Pura-pura gini kumaha ya. Saya sambil Mas Ganjar mikir. Saya soalnya berpikir toh rakyat juga nggak tahu siapa yang dia coblos. Misalkan orang pada bilang, enggak dong, gue pengen nyoblos caleg. Pertama, lu pada akhirnya gue tanya, kemarin yang lu coblos siapa, lu nggak ingat. Habis ntar lu marah kalau misalkan anggota DPR pada korup. Lah, lu naruh orang yang lu nggak kenal, lu mau nitipin anggaran sama orang yang lu nggak kenal, salah di lu juga. Terus, orang bilang, oh gue mau nyoblos secara langsung orangnya tersebut. Tapi alasan lu nyoblos, ntar ganteng alasannya. Ntar alasannya alasan-alasan yang nggak benar, seperti misalnya, artinya dia tahu siapa yang dicoblos, tapi alasan nyoblosnya nggak berkualitas, sehingga kan ujung-ujungnya kan jadi anggota lagi. Oh gue coblos dia karena gue suka lagunya bagus, lah apa urusannya jadi anggota DPR gitu kan? Sehingga berharap kita mengubah itu berat, mungkin kita balikin aja ke milih partai, tapi itu konsekuensinya partai jadi harus campaigning for themselves. Kalau sekarang kan figure based banget ya. Pak Ganjar aja nih paling oke nih dari PDIP. Jadi mengandalkan popularitas individual ketimbang mengandalkan popularitas partai. Mungkin partainya populer karena kebijakan-kebijakannya, stance-nya dalam isu-isu tertentu. Ya datang dengan konsekuensi seperti itu. Makanya saya merasa ya mungkin akan lebih oke. Tapi saya nggak tahu apakah menurut Mas Ganjar itu oke juga atau enggak. Oke, jadi sebenarnya sistem apapun bisa kita bikin. Tapi kalau otak kita ngakalin terus gimana? Tidak ada keinginan baik, itikat baik. Kalau tidak ada itikat baik, oh, saya tidak melanggar aturan kok. Tapi itu tidak pantas loh. Kan nggak melanggar aturan. Mau bilang apa coba? Maka dalam sebuah sistem tanpa contoh nggak bisa. Ketika pelembagaan partai, politik, sosial, ekonomi gagal, maka yang beruntung adalah individu-individu yang menempel pada kekuasaan. Karena sistemnya kacau. Maka tinggal atur di situ, kemudian saya titip pesan-pesan tadi itu yang pertanyaan awal, dan kemudian apa? Ya udah, kita drive. Maka muncullah kawan-kawan bicara oligarki. Padahal antara oligarki dengan sponsorship mestinya bisa dibedakan. Maka kami mencoba bercerita pengalaman kami. Agar tidak terlalu oligarkis, maka kita ngomong di depan. Kalau kamu bantu, minta apa? Saya nanti nitip menteri sekian. Lebih baik kita bicara di partai kalau begitu. Karena kita punya basis ideologis, ada programnya, bagaimana melaksanakan, bagaimana mengamankan ini, sehingga tujuannya tercapai. Maka power ini kita kerahkan bersama-sama untuk mencapai tujuan itu. Bukan berbagi kemudian jalan sendiri-sendiri kan gitu. Itu menurut saya yang terjadi begitu. Aku skak dulu aja deh. Mas Ganjar, ini permainan sangat seru. Cuman waktu kita juga sudah cukup lama berlalu. Saya kita teruskan setelah. Ya boleh. Tapi pasti saya kapok sih main catur sama Mas Ganjar. Ini paling hancur sih gue, kayak orang bego nih gue di mata yang nonton. Enggak. Jadi saya resign aja. Saya punya pertanyaan. By the way, terima kasih banyak. Wonderful play. Saya punya pertanyaan terakhir. Ngomongin soal contoh. Banyak orang percaya bahwa Bapak bisa jadi contoh yang baik untuk bagaimana harusnya berpolitik ke depannya. Tapi untuk bisa menjadi contoh, Bapak kan harus terlihat. Bapak harus relevan. Bapak punya rencana apa 5 tahun ke depan? Berpolitik itu ada yang saya harus dalam jabatan publik. Mau nyogok kayak, mau sikut kawan kayak, mau nggak pakai aturan kayak, nggak ada moral integritasnya, urusan lu. Tapi buat saya mesti ada teladan. Nalar kita. Mesti kita asah terus-menerus. Maka satu pendidikan politik. Caranya apa? Main catur sama Panji. Ini keren loh. Kenapa saya tanya, Panji mau ngomong apa sih? Mas, nontonin Mas. Wush,
Asik juga nih ngomongnya. Aku mau. Karena salah satu cara, metode, cara. Ada cara yang lain. Terus kemudian nalarnya kita asah melalui diskusi ini. 2, nalurinya. Nalurinya itu apa sih? Kamu kalau punya pikiran harus bisa mengerjakan. Maka ada. Tapi mesti ada nuraninya. Maka nalar, nurani, dan naluri ini mesti dalam satu rangkaian. Nalarnya sekarang diajarkan, nuraninya diasah. Nalurinya, apa yang mesti dikerjakan? Saya buat yayasan. Namanya itu. Nalar, nurani, naluri. I see. Sekarang kami bekerja, berbicara pada sesuatu yang mungkin jarang dibicarakan orang. Apa itu? Kesehatan mental. Saya berkeliling ke kampus-kampus, ke daerah-daerah sekarang, bicara itu. Alhamdulillah tidak banyak yang mendengar. Tapi begitu kemudian saya bicara terus-menerus mulai, Pak Ganjar, anak saya kok aja masalah. Mulai. Orang tuanya mulai bicara bagaimana dia ternyata perlu parenting. Ada mahasiswa pintar banget, IP-nya 3,9. Ikut berusaha ikut dalam kontestasi, lalu dia nulis papers. Yang menang, yang nilainya lebih jelek. Dia bunuh diri. Apa sih yang mau dikerjakan? Mas Panji, terlalu banyak yang bisa dikerjakan, saya tidak akan mampu. Tugas saya sekarang, ketika masih banyak orang baik, orang mau, orang hebat mau bersama saya mau bicara soal ini, kamu mau terlibat nggak? Beberapa orang mulai oke sekarang, ya. Terus kemudian kita jalan. Kedua, orang bicara soal sampah. Gak ada yang bicara. Yuk kita bikin yuk. Sekarang kita kumpulkan lagi. Jadi sebenarnya cukup banyak yang saya mau kerjakan gitu ya, yang langsung pada kenalurian seorang manusia itu tadi. Ada aksinya. Apa yang kemudian konkret. Setelah ini saya pulang ke Jogja. Sudah ditunggu teman-teman di sana. Dan saya sampaikan pada kawan-kawan. Termasuk kawan-kawan para kepala daerah yang saya dukung. Mas Ganjar terima kasih sudah mendukung. Enggak. Itu karena perjuanganmu hebat, partai pendukungmu hebat, relawanmu hebat. Mas Ganjar pesannya buat saya apa? 2 aja. Layani masyarakat dengan baik dan jangan korupsi. Mas, suara-suara ini saya teruskan untuk menyampaikan. Jadi saya tidak akan bicara 5 tahun. Selagi saya hidup, dibutuhkan masyarakat, ya I do my best lah untuk mereka. Dan mereka masih bicara banyak hal, sehingga beberapa teman, Mas, boleh nggak nanti Mas Ganjar briefing saya kepala daerah baru, bagaimana sedikit yang sifatnya teknokratis, terkait good governance, memegang integritas, pemerintahan tanpa korupsi, pemerintahan yang kemudian melayani. Oh, kalau berkenan saya punya pengalaman, tapi saya takut menggurui, kamu orang hebat kok gitu. Akhirnya, dia akan datang setelah ini. Jadi, setelah Mas Panji menyerah dengan jantan, sportif, nggak cawe-cawe loh nih Mas. etis, tanpa cawe-cawe kru, maka saya respect karena PR kita banyak. Ya, Mas Ganjar, terima kasih banyak atas ngobrolnya. Sama-sama. Thank you. Mari.